Shalom dan selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara sekalian umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, kami mewakili Persekutuan Doa Immanuel menyambut keikutsertaan saudara di Persekutuan Pedoa malam hari ini. Kita tentu meyakini bahwa setiap pribadi dan keluarga yang senantiasa melakukan persekutuan akan dapat merasakan pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, apakah ciri hidup yang berdampak?
Tentu saja, secara mudah dapat kita katakan bahwa hidup yang berdampak adalah hidup yang dapat menjadi berkat untuk lingkungan dan orang yang ada di sekitarnya. Hidup yang dapat menginspirasi dan menjadi teladan bagi orang lain. Hidup yang tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Inilah tema di dalam persekutuan doa keluarga malam ini, yaitu hidup yang berdampak. Dengan bacaan yang diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan riang gembira, dan kita mengawali persekutuan ini menyanyikan PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Saudara-saudara pasti pernah mendengar istilah tua belum tentu dewasa. Istilah ini ingin mengatakan bahwa kedewasaan seseorang memang tidak bergantung kepada usia seseorang. Kedewasaan adalah sebuah pilihan. Demikian juga dengan hidup yang berdampak. Apakah kita memilih agar hidup kita dapat berdampak? Atau hanya memikirkan ego diri sendiri? Tentu baik kita renungkan apa jawaban atas pertanyaan tersebut. Kini saya mengajak kita untuk masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama berkumpul di tengah keluarga kami masing-masing. Atau juga kami mengikuti persekutuan ini secara pribadi. Kami bersyukur karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Engkau mengajarkan kami untuk menjalani kehidupan dalam ketulusan. Namun kami tahu bahwa kami belum sepenuhnya mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami sungguh dapat bermakna dan menjadi berkat. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur melalui Mazmur 1. Mari kita bersama-sama membacanya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan Selidiki Aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita bersyukur kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Saudara, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita, tetap semangat, dan terus rindu untuk membentuk persekutuan doa keluarga di rumah masing-masing. Sebelum kita membaca berita firman Tuhan, lalu kita ingin menggumuli tema pada kesempatan pada malam hari ini. Mari bersama kita bersatu dalam doa, memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Di dalam pengasihan-Mu ya Tuhan, kami datang. Di dalam cinta kasih Tuhan kami berdoa. Kiranya di dalam pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, firman Tuhan yang akan kami baca dan dengar, boleh menjadi pelita dan terang di dalam kehidupan kami. Lalu juga boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Selidikilah kami ya Tuhan,
supaya kami benar-benar boleh menjadi pribadi yang menerima firman Tuhan dan juga boleh melakukannya di dalam kehendak Tuhan saja. Berkata-katalah atas kami ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu rindu untuk menerima firman Tuhan dan juga menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada kesempatan malam hari ini hidup yang berdampak. Nah, bagian bacaan Alkitab mari kita persiapkan diambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian, saudara, bagian bacaan Alkitab kita. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab pada kesempatan malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang ikut membaca, rindu memelihara firman Tuhan, terlebih lagi rindu untuk menghidupi di dalam seluruh kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang berdampak. Inilah tema kita pada kesempatan malam hari ini. Dalam bagian bacaan Alkitab kita pada malam hari ini cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk melihat runutan ceritanya terlebih dahulu. Di bagian ayat demi ayat yang sudah kita baca ini. Pada bagian awal dikatakan demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi ke Kapernaum, maka tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi ini memang saudara, ketika Yesus sudah mulai di awal-awal ini melakukan pelayanan dan memberikan kesembuhan dan menyatakan mujizat-mujizat Tuhan kepada beberapa orang, berita ini cepat sekali tersebar. Dan orang banyak berbondong-bondong mencari Yesus. Orang saat itu mencari-cari dan ingin tahu. Bahkan ada juga yang ingin mengalami kesembuhan. Seperti orang-orang yang sudah pernah disembuhkan juga oleh Yesus. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi saat itu Yesus menjadi idola baru. Idola baru karena ia melakukan pengajaran dengan cara yang baru, pengajaran yang mendatangi orang, pengajaran yang menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang mudah dimengerti, lalu juga Yesus memberikan pelayanan-pelayanan kesembuhan. Dan ini menjadi daya tarik buat orang-orang banyak saat itu untuk datang dan melihat Yesus. Bahkan dalam bagian bacaan Alkitab kita dikatakan tempat itu sangat penuh. Full. Begitu banyak orang katanya datang sehingga tidak ada lagi tempat. Ini kalau bicara dalam kehidupan sekarang ya saudara ya, kalau bicara tiketing, sistem pembelian tiket, ini udah sold out. Sudah penuh. Begitu banyak orang ingin mendengarkan, ingin melihat Yesus. Di tengah-tengah Yesus mengajar dikatakan ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh.
digotong oleh 4 orang. Jadi ketika Yesus mengajar, tiba-tiba ada sekelompok orang yang membawa seorang lumpuh. Tetapi saking penuhnya tempat itu, saking fullnya, sehingga mereka tidak dapat mendekat kepada Yesus. Apa yang dilakukan? Mereka membuka atap di atasnya, lewat atap, lalu diturunkanlah tilam di mana orang lumpuh itu berbaring. Dalam ayat kelima dikatakan demikian, Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini menarik sekali loh Ibu Bapak Saudara, ketika bagian bacaan Alkitab kita bukan mengatakan ketika Yesus melihat iman orang lumpuh itu, bukan ya. Tapi dikatakan demikian, ketika Yesus melihat iman mereka. Jadi siapa mereka yang dimaksud? Mereka yang dimaksud adalah keempat orang ini. Kenapa? Karena keempat orang ini punya kesehatian, mereka bekerja sama untuk menolong seseorang yang kemungkinan besar ini adalah keluarganya, dibawa untuk datang kepada Yesus supaya Yesus bisa melakukan kesembuhan. Karena mereka sudah dengar cerita itu. Tapi bagi Yesus, kesehatian mereka itu menjadi wujud iman yang sangat kuat. Ketika Yesus melihat iman mereka, maka Yesus menyampaikan sebuah kesaksian. Dia katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan ini dinyatakan kepada orang yang lumpuh itu. Jadi saudara, Yesus sangat menghargai bagi orang-orang yang bisa sehati, orang-orang yang bisa bekerja sama untuk satu tujuan yang baik. Jadi hari ini kita belajar satu dampak yang diberikan. Satu dampak perbuatan kesehatian, kerjasama. Satu dampak perbuatan daripada orang-orang yang punya tujuan yang sama untuk sesuatu hal yang baik. Maka itu mendapatkan perhatian daripada Yesus. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa besar. Kita sama-sama tahu Ibu Bapak Saudara, sangat sulit sekali untuk kita punya kesehatian. Di dalam keluarga saja, apalagi di dalam pertemanan. Mudahnya kita berselisih, mudahnya kita sakit hati, mudahnya kita tersinggung. Dan ini membuat kita kemudian membatasi untuk berkomunikasi satu sama yang lain. Bahkan tujuan yang baik jadi gak tercapai, Ibu Bapak Saudara. Bagaimana kita mau bicara tentang hidup yang berdampak kalau kita tidak bisa memiliki kesehatian? Tidak bisa membuka hati kita untuk bisa menerima orang lain. Tidak bisa membuka hati kita untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Jadi hidup yang berdampak itu adalah bagaimana kita bisa sehati, lalu juga bisa mengendalikan keinginan diri kita sendiri untuk sesuatu hal yang lebih baik di luar diri kita. Ini hidup yang berdampak yang pertama kita pelajari ya Ibu Bapak Saudara ya. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu kemudian tidak bisa diterima oleh para ahli Taurat. Sehingga mereka mengatakan, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tapi Yesus kemudian menjawab, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" katanya. Ini bicara hidup yang berdampak yang kedua nih Ibu Bapak Saudara ya. Para ahli Taurat tidak melihat lagi bahwa ini adalah sebuah perbuatan baik. Tapi karena dia sudah tidak suka kepada Yesus, maka perbuatan baik itu dianggap sebagai sesuatu yang salah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita udah gak suka sama orang, segala sesuatu yang baik yang dilakukan oleh orang itu, maka akan kita nilai jelek terus. Apapun itu. Mau dia berbuat baik, mau dia melakukan sebuah tindakan yang kemudian berdampak buat orang. Tapi kalau kita udah gak suka Ibu Bapak Saudara, maka selalu kita nilai bahwa dia adalah orang yang tidak baik. Dan kita selamanya juga tidak akan suka kepada orang tersebut. Jadi yang kedua Ibu Bapak Saudara, kita sangat perlu belajar bahwa hidup yang berdampak itu adalah hidup yang kita bisa menerima orang lain, sekalipun secara pribadi kita pernah punya masalah dengannya, ataupun ada ketidaksukaan kita terhadap orang tersebut. Itu adalah hidup yang berdampak. Memiliki hati yang terbuka. Lalu Yesus menjawab, "Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'?"
Tetapi supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Sehingga dia mengatakan kepada si orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Dan ini dampak yang ketiga, Ibu Bapak Saudara. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Ada sebuah perubahan. Dulu orang-orang banyak mencari Yesus ini karena praktek pelayanan kesembuhan. Tetapi karena seseorang yang kemudian memuji dan memuliakan Allah, ini memberikan dampak bagi orang lain juga untuk ikut memuliakan Allah. Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita ini bisa menjadi teladan atau inspirasi bagi orang lain, tetapi juga bisa tidak. Apa yang kita lakukan bisa kemudian menjadi contoh yang baik, tetapi apa yang kita lakukan bisa juga kemudian menjadi sesuatu yang dianggap buruk untuk orang lain. Banyak sekali contohnya, Ibu Bapak Saudara, di dalam kehidupan kita. Apalagi di dalam kehidupan kita bertetangga. Kita rata-rata tinggal di perumahan kan, Ibu Bapak Saudara ya. Kita hidup dekat, rumahnya berdampingan, nempel tembok satu sama lain. Nah, penting bagi kita juga untuk bisa hidup bertetangga dengan baik, saling menghormati satu sama lain. Hidup yang berdampak adalah hidup yang kemudian belajar untuk juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana diri kita ini bisa menjadi berkat bagi sesama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk memiliki hidup yang berdampak. Hidup yang kemudian tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Hidup yang kemudian bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah hidup kita ini sudah berdampak? Apakah hidup kita ini sudah boleh menjadi sukacita buat orang lain? Mari kita renungkan. Jika belum, mari kita bersama berkomitmen untuk boleh melakukannya. Tuhan Yesus yang menolong Ibu Bapak Saudara dan saya. Amin. Saudara, biarlah melalui firman Tuhan yang baru saja kita dengar, mari kita dapat semakin diteguhkan untuk menghidupi firman Tuhan. Di dalam kehidupan kita berkomitmen agar hidup kita dapat berdampak bagi keluarga, jemaat, dan sesama kita. Sebelum melakukan doa malam di rumah masing-masing, mari kita menyanyikan Janjimu Seperti Fajar. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu memelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?